Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Baturno, Bapak Durohim MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini di acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Baturno. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Durohim MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Baturno dan yang kita banggakan Bu Siti Laili Ulfa CGP Angkatan 11 Kabupaten Rembang dari SDN Baturno kita tercinta ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh berkah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat karena mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Tak lupa kedua kalinya sholawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih hari ini Bu Ulfa mengadakan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah kita. Kegiatan ini sebagai salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah tentunya sangat mendukung kegiatan hari ini dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu Guru sudah mensupport, sudah ikut hadir dalam diseminasi budaya positif hari ini supaya tentunya berdampak kepada kita, kepada sekolah kita, berdampak positif ya, sesuai dengan apa itu temanya ini budaya positif. Jadi budaya yang positif yang membawa dampak positif. Tentunya budaya-budaya positif itu kan di sekolah itu sudah ada, tetapi perlu inovasi-inovasi terbaru, inovasi-inovasi yang tentunya nanti dapat menumbuhkan karakter peserta didik kita menjadi peserta didik yang berbudaya gitu. Jadi saya berharap Bu Ulfa ini membawa dampak positif, membawa karakter yang berbudaya. Jadi Bapak Ibu hari ini masih bersemangat ya. Alhamdulillah bersemangat walaupun agak capek kemarin habis karnaval. Ini juga termasuk budaya positif juga karena karnaval kita juga menampilkan hal-hal yang berbau dengan kebudayaan adat istiadat yang ada di Nusantara. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas semangatnya juga. Kemudian dari kegiatan hari ini nanti Bu Ulfa bisa
benar-benar menerapkan di sekolah kita hal-hal positif yang dapat diterapkan. Bapak Ibu guru nanti siap mendukung ya? Siap, alhamdulillah. Jadi kita dukung apapun upaya. Pak Soang aja sangat semangat mendukung. Jadi insya Allah Bu Emi juga sangat semangat mendukung kegiatan hari ini dan implementasinya nanti setelah kegiatan hari ini. Semoga hari ini juga nanti menghasilkan kesepakatan yang nantinya bisa diterapkan di sekolah kita. Entah itu apa ya nanti, karena saya yakin di sekolah kita ini juga sudah berjalan. Tetapi tadi sesuai dengan yang saya sampaikan awal tadi, semoga ada hal-hal baru atau inovasi yang sudah ada tetapi diinovasi lagi menjadi hal yang baru. Tetapi nanti kita harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena kita juga belum tahu apa yang akan disampaikan intinya, dan saya sangat support, sangat mendukung kegiatan dari yang dilakukan oleh Bu Ulfa ini. Semoga saja Bapak Ibu guru yang lain juga nanti dapat mengikuti kegiatan yang seperti ini, jadi kegiatan mengikuti pendidikan guru penggerak selanjutnya. Seperti itu. Dari saya kira itu Bu Ulfa, selamat menyampaikan materinya dan juga memimpin diskusi. Semoga nanti menghasilkan sesuatu yang benar-benar membawa manfaat untuk sekolah kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dorohim atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu semua langsung saja kita ke pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di SDN Bonjol. Yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengembalasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di sekolah. Tujuannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Tolok ukurnya yaitu yang pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Ini yang sedang kita laksanakan sekarang ya Bapak Ibu. Yang kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang ketiga, warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Yang terakhir, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan di kelas. Baik Bapak Ibu, materi-materi yang terdapat pada diseminasi budaya positif di antara lain, yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat ada keyakinan sekolah atau kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi dan juga segitiga restitusi. Coba sekarang saya minta Bapak Ibu, Bu Nur Aini sama Bu Nur Hayati, coba salah satunya ada yang menggenggam tangan seperti ini, dan coba Bu Nur Aini menggenggam tangan dan Bu Nur coba paksa
Bu Nur Aini untuk membuka tangannya? Dibujuk, dikasih hadiah atau dikasih coba terserah mau diapakan. Coba buat Bu Nur Aini membuka kepalan tangannya. Coba mau dipaksa, mau diiming-imingi hadiah, mau dirayu, mau dipuji. Coba buat Bu Nur Aini yang membuka kepalan tangannya. Coba ayo Bu Nur Hayati, rayu atau apa? Coba mau dipaksa, mau diapakan? Ayo, coba. Mau nggak kira-kira kalau Bu Nur Aini diiming-imingi jajan mau membuka kepalan tangannya nggak? Coba pertanyaan saya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut? Mbak Dewi, yang mengepal tangan atau yang berusaha membuka? Berusaha membuka. Coba. Yang berusaha membuka Bu Nur Aini. Bu Nur Hayati. Jadi yang punya kontrol itu yang berusaha membuka. Terus kalau Bu Nur Aini yang punya kontrol itu yang punya tangan, bebas dia mau membuka atau enggak. Iya, benar jadi, sekali. Sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Gitu. Iya. Paham maksudnya? Iya. Benar sekali kata Pak Soam. Yang punya kontrol atas dirinya adalah yang menggenggam tangannya. Kenapa kok seperti itu? Dan semua kembali pada dirinya sendiri. Kalau Bu Nur Aini benar-benar hatinya tidak mau membuka, ya dengan apapun Bu Nur Hayati membujuk, merayu, pasti Bu Nur Aini tidak akan pernah mau membuka kepala tangannya. Begitupun dengan kita Bapak Guru sebagai guru, kita tugasnya hanya menuntun murid, bukan mengubah kodrat murid. Ya. Jadi kita hanya menuntun ke arah yang lebih baik, bukan kita merubah. Tidak bisa, karena yang punya kontrol dirinya hanya murid itu sendiri atau orang itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak sejak ia dilahirkan, agar ia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan atau seorang pendidik diibaratkan sebagai petani. Dia harus mampu merawat tanamannya agar bisa tumbuh dengan baik, yaitu dengan cara mengolah lahan atau tanah dengan baik, memberikan air, pupuk yang cukup, serta mampu membasmi hama yang mengganggunya. Menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan bukan tabula rasa, akan tetapi kita harus memahami bahwa anak didik sudah punya tulisan kodrat tersendiri. Kita hanya bertugas untuk menebalkan, mewarnai, juga menghapus sesuatu yang salah yang ada pada dirinya. Nah, ini seperti yang kita praktekkan tadi Bapak Ibu, petani. Kita dulu diibaratkan sebagai petani tidak mampu mengubah jamur
atau sebaliknya, kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Kita hanya bisa merawat, bisa mengarahkan agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Apa yang berubah dari paradigma belajar kita? Yang pertama, mengubah pembelajaran berpusat pada murid. Nah, biasanya guru hanya menerapkan teacher center atau berpusat pada guru. Nah, kalau perubahan paradigma belajar kita harus mengubahnya. Pembelajaran pusatnya ada di murid, bukan di guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, menghargai perbedaan dan karakteristik murid. Kita tahu ya bahwa murid itu mempunyai keunikan yang berbeda-beda, punya karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik. Ini pasti Bapak Ibu semua juga sering melakukannya ya, supaya anak-anak itu tidak mudah bosan dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Selanjutnya, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang terakhir, menuntun murid dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Ini ada miskonsepsi tentang makna teori kontrol oleh Dr. William Glaser. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Ini ada perubahan dari yang biasanya kita melakukan dengan stimulus respon ke teori kontrol. Nah, yang pertama, realitas. Kebutuhan kita itu sama. Pandangannya itu kebutuhan kita, kebutuhan semua orang itu sama. Padahal kalau kita menuju ke pendekatan teori kontrol, realitasnya itu kebutuhan setiap murid atau setiap orang itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk terlihat seperti sesuatu kesalahan, tapi kalau menurut pandangan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku buruk maupun perilaku baik. Nah, selanjutnya kita memasuki ke disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman maupun hukuman.
sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam disiplin positif terdapat nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif yang nantinya akan menjadi tujuan kita untuk membentuk suatu sifat atau perilaku. Adapun nilai-nilai kebajikan, banyak sekali nilai-nilai kebajikan dari beberapa ilmuwan. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu sebelumnya, ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan tunggal global, berkebinekaan global. Nah, ini dari IBO Primary Years Program, ada sikap murid, nilai-nilai kebajikan murid, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Ini dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun. Selanjutnya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, bekerja sama, keberanian, keteguhan, kehormatan. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan dari The Seven Essential Virtues. Ada empati, suara hati, kontrol, rasa hormat, kebaikan, toleransi, juga keadilan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewujudkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu juga sama saja. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini berada di motivasi paling rendah. Biasanya anak pada motivasi ini sering bertanya, apa jika tidak saya lakukan, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan hal tersebut? Karena anak pada motivasi ini, yaitu menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan yang dialami. Dia memilih untuk tidak melakukan kesalahan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi pada tahap ini satu tingkat di atasnya dari yang pertama tadi. Biasanya pada tahap motivasi ini sering bertanya, kalau saya melakukan itu, saya dapat apa? Kalau saya melakukan, dapat hadiah apa? Jadi keinginannya untuk mendapatkan penghargaan, pujian, ataupun hadiah. Selanjutnya motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, nomor 3 adalah yang dianjurkan. Karena motivasi ini terdapat nilai-nilai dalam dirinya sendiri, atau nilai-nilai intrinsik pada dirinya sendiri. Biasanya anak pada motivasi ini sering bertanya, kalau saya melakukan ini, saya akan jadi apa nanti? Jadi lebih memikirkan ke
masa depannya nanti berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ini di sini ada tabelnya. Apa Bapak Ibu pasti pernah mendengar hukuman, pasti sudah sering diterapkan mungkin ya, sudah familiar dengan kata hukuman. Terus ada konsekuensi dan juga restitusi. Nah, mungkin ini restitusi yang agak baru terdengar ya. Saya juga baru tahu sejak mengikuti program guru penggerak ini. Yang pertama hukuman. Ini yang paling sering kita dengar atau mungkin kita sering melakukannya ya. Hukuman itu tindakan yang diberikan karena melanggar peraturan. Nah, sifatnya itu tidak terencana, tiba-tiba saja. Terus bersifat satu arah. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Contohnya saja, misalkan ada seorang murid terlambat sekolah. Nah, spontan saja karena tidak terencana, si guru bilang, lari 2 kali mengelilingi lapangan. Itu kan nggak terduga, tiba-tiba. Terus juga murid tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi sifatnya satu arah. Nah, biasanya ini guru itu memaki-maki, menghardik, pokoknya marah-marah. Nah, hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Bisa saja karena tidak terduga, bisa saja disuruh push up, disuruh lari, disuruh bersihin WC. Nah, seperti itu. Ataupun bisa berupa psikis atau omongan-omongan guru yang membuat anak sakit hati atau diingat-ingat sampai nanti. Seperti itu. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi yaitu akibat yang harus ditanggung oleh siswa yang melanggar aturan. Bedanya hukuman sama konsekuensi ini, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba dikasih hukuman A gitu. Tapi kalau konsekuensi sudah disepakati sebelumnya. Contohnya, ini saya mengambil contoh Bu Nur Hayati ya. Kalau pagi mencongak nilainya jelek, lari. Bukan tiba-tiba, ada kesepakatan di dalamnya. Dari awal sudah disepakati kalau nilainya jelek dalam mencongak lari berapa kali itu. Gimana Bu Nur Hayati? Gini Bu, itu ya pas mencongak itu memang sudah ada kesepakatan ya antara guru dan murid. Itu kan seumpama dikasih soal 10 ya, itu kalau salah satu lari 1 kali gitu, salah 2 lari 2 kali dan seterusnya. Itu sudah menjadi kesepakatan kelas ya itu. Nah, itu namanya konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak karena dia salah dalam mengerjakan mencongak itu tadi ya. Jadi di awal itu ada kesepakatan. Jadi bukan dari gurunya salah lari, bukan. Karena dalam satu kelas itu kita sudah sepakat untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang masih agak beda-beda tipis sama hukuman. Bedanya si anak sebelumnya menyepakati. Nah, di samping menyepakati, tetap saja anak merasa tidak nyaman atas konsekuensi yang diterimanya. Selanjutnya restitusi. Restitusi itu bagaimana menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Jadi di antara ketiga ini yang paling dianjurkan yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi pada restitusi ini si murid
bukan gurunya yang menghukum atau memberikan konsekuensi, tapi murid diajak untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita jembatani, istilahnya seperti itu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu coba sekarang setelah kita memahami arti hukuman, konsekuensi dan juga restitusi, coba sekarang Bapak Ibu satu-satu ya, nanti kasih mic-nya satu-satu untuk menjawab apakah permasalahan tersebut masuk hukuman atau konsekuensi. Coba Pak Som, Bu Nur Hayati, coba mic-nya Bu. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Pak Som nanti kalau Bu Nur jawab ikut ngeklik ya. Enggak mau. Coba Bu Nur Hayati, kalau anak terlambat sekolah terus disuruh nyatet di buku, saya tidak akan terlambat 100 kali, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Bapak, klik. Nah, benar sekali. Nah, itu termasuk hukuman. Benar. Berarti Bu Nur Hayati sudah memahami ya. Ayo Bu Nur Aini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Coba Pak Som. Tepuk tangan buat Bu Nur Aini ya. Nah, yang ketiga. Ayo Bu Elma, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Kayaknya kalimatnya nggak tepat Bu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi anak itu coret-coret meja, terus gurunya menyuruh membersihkan. Nah, itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi Pak Sam. Nah, benar sekali. Jadi anak bertanggung jawab atas kesalahannya. Wemi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, jadi termasuk hukuman nih. Selanjutnya Pak Yusni, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, benar sekali. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Pertanyaan atau kepala sekolah jangan seperti itu sebenarnya. Berkaitan dengan guru, betul ya? Kan ini pemahaman. Berjemur, ini gurunya mau muridnya jemur gitu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 kan berjemur. Karena muridnya mau berjemur tidak? Maksudnya itu berjemur dihukum di Pak. lapangan, dihukum, nah gitu betul. Berdiri gitu. Berjemur di lapangan di basket, lapangan basket pukul 12 siang Karena ngobrol sama temennya. Di kelas ngobrol aja Pak rame, terus disuruh keluar. Berdiri gitu. Ya, ketoknya hukuman gitu ya. Hukuman Pak Soam. Nah, benar sekali. Tepuk tangan. Bu Emi kembali. Bu Emi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman, benar sekali. Selanjutnya Berma, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1. Hukuman, Pak Soam. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul sekali. Terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Nah, konsekuensinya. Nah,
Hebat sekali Bapak Ibu semua, sudah memahami ya apa itu bedanya hukuman, konsekuensi dan juga konsekuensi. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Nah, coba Bapak Ibu, apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Apa? Bu Nur Ainia, CGP angkatan 10, monggo. Keyakinan kelas itu apa tadi? Monggo Bu Nur Aini maju ke depan. Gak apa-apa, ayo maju ke depan. Kalau peraturan kelas, kalau peraturan itu sudah ada sebelumnya atau sudah disepakati sebelumnya, atau mungkin tidak disepakati atau sepihak. Misalkan ini Bu Nur Aini sebagai guru BJOK membuat peraturan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh sekolah. Pokoknya kalau ada murid yang berkeliaran sampai babak dan sebagainya, terus kemudian dihukum, disuruh pulang atau disuruh push up, nah itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang sudah disepakati bersama, seperti itu, Bu Lupa. Terima kasih. Terima kasih sekali jawaban Pak Soam, sangat luar biasa sekali. Benar, keyakinan kelas sama peraturan kelas sangat berbeda sekali. Kalau keyakinan kelas itu sebelumnya kita yakini, kita sepakati bersama, sedangkan peraturan kelas itu hanya sepihak. Misalkan Bapak Kepala Sekolah yang membuat, ya udah Bapak Kepala Sekolah itu saja yang membuat dan menetapkan peraturan itu tanpa adanya diskusi dari guru-guru maupun murid. Benar sekali. Selanjutnya, nah ini peraturan kelas. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini bedanya sama peraturan. Warganya itu dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Next. Nah ini prosedur pembuatan, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita itu mempersilahkan anak-anak atau warga sekolah, murid-murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Bebas, mau pengennya atur, keyakinannya apa, usul, mau ini Bu, mau ini Bu, boleh. Selanjutnya mencatat semua masukan-masukan para murid dan ditulis di papan tulis atau di kertas besar atau plano. Nah, supaya hasil curahannya dapat terlihat. Yang ketiga, curahan-curahan pendapat yang masuk tadi diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi contohnya, bedanya kalimat positif sama kalimat negatif. Nah, contohnya kalau ada anak yang mengusulkan jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kita dilarang menggunakan kata jangan. Kita nggak boleh pakai kata jangan. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu dari jangan berlari di kelas atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Contoh lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau diubah menjadi kalimat positif gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Benar sekali. Terus selanjutnya setelah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, yang selanjutnya kita memberikan pernyataan tentang nilai kebajikan. Contohnya tadi kan
Ada yang usul misalkan buanglah sampah di tempat sampah. Dan kalau membuang sampah di tempat sampah itu berarti nilai kebajikannya apa? Berarti nilai kebajikannya bisa saja kebersihan, bisa saja kesehatan, seperti itu. Selanjutnya kita tinjau ulang lagi keyakinan kelas tersebut bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa ada yang kurang atau ada yang tidak ikutkan, seperti itu. Selanjutnya setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut dengan semua guru atau semua warga sekolah ataupun murid. Nah, keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, ditempatkan yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi seperti tadi ya, ada kesepakatan, bukan dari satu orang saja yang membuat. Semua warga ikut andil dalam membuat kesepakatan kelas tersebut. Itu cara-cara membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Next. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Untuk kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Contohnya Bapak Ibu, misalkan di kelas ada anak didik kita yang tidur-tiduran atau males-malesan, jangan langsung kita hukum. Kamu tidur di kelas, kamu tidur-tiduran atau seperti itu. Jangan langsung kita hukum. Kita tanya terlebih dahulu. Jangan-jangan di rumah itu tadi pagi tidak sarapan. Tadi pagi misalkan nggak dapat uang saku, jadi belajarnya lemas. Artinya siswa tersebut belum terpenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini contohnya biasa terjadi pada anak-anak, Bu. Kalau bermain pasti terkadang ada satu anak yang nggak diajak. Nah, dan akhirnya nangis dia. Nah, anak seperti itu biasanya dia menginginkan rasa diterima. Jadi anak seperti itu belum terpenuhi kebutuhannya kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kadang ada, misalnya nih ada seorang murid, dia tidak terlalu pandai atau seorang murid yang suka mencari perhatian gurunya. Nah, itu termasuk juga penguasaan, ingin diakui, ingin didengar. Padahal jawabannya salah, tetapi tetap menjawab, tetap aktif menyampaikan jawabannya, seperti itu. Yang keempat
kebebasan. Nah, kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam kelas kita kan menemukan murid berbeda-beda ya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, kinestetik, seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Ya, maksudnya kan kita kan beda-beda gaya belajar anak. Jadi kalau kita misalkan ke anak yang sukanya visual terus dikasih kinestetik, kan anak-anak kan jadi kinestetik itu anak-anak itu ikut berpartisipasi auditori dengan audionya Pak Suami. Jadi seperti itu, jadi anak memiliki kebebasan. Saya pengen belajar di luar ruangan misalkan. Saya ingin belajar sambil main misalkan. Seperti itu. Terus kesenangan terkait berhubungan dengan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi anak-anak itu juga butuh kesenangan. Misalkan kalau kita di kelas sambil nyanyi, itu kan akan membuat anak senang, seperti itu. Next. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu, nanti kita jawab pertanyaannya lagi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani, gurunya. Jadi dia tuh bilang kalau gurunya tuh benci sama dia. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Coba Pak Swam, play. Nah, tadi Dinda mengadu ya. Dinda mengadu kepada ibunya sepulang sekolah kalau berani gurunya itu benci sama dia. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, coba kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kebebasan apa kesenangan? Ayo. Apa ayo? Kesenangan. Coba Pak Sam klik. Benar sekali. Ya, benar sekali Pak Sam. Selanjutnya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, apa benar kayak itu? Coba jawab. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dinda? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Benar sekali. TGP angkatan 12. Segera. Aku sebel. Saya mimpi seperti itu loh. Saya mimpi dengan Hayati yang angkatan 12. Ketiga, Belma, aku sebel gambar itu tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Coba. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Coba Pak Sam. Salah. Penguasaan. Selanjutnya, Bu Emi, aku kesenangan, cinta dan kasih sayang. D, yang D. Sama ya. Kekuasaan. Selanjutnya Bu Emi. Aku bosan, masa belajar
Siapakah di sini Bapak Ibu guru yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum? Ada apa tidak? Paslon angkat tangan. Selanjutnya ada enggak posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah? Siapa? Ada. Siapa yang sebagai teman? Ada. Pemantau? Ada. Manajer? Nah, ada. Apalagi ya? Pak nanti. Yang pertama ada penghukum. Penghukum itu seperti tadi ya. Nah, penghukum itu biasanya contohnya kalimatnya seperti ini. Dengan nada tinggi. Patuhi aturan saya atau awas ya kamu atau lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu namanya penghukum. Selanjutnya yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Biasanya guru pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu dia mengucapkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi dia itu mengucapkan kata-kata yang membuat anak merasa menyalahkan dirinya sendiri. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Biasanya ini seorang guru sama temannya itu udah dekat, jadi ngomongnya serasa teman. Biasanya itu ada kata-kata ayonya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Kali ini saja, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, jadi seperti terkesan membantu si anak supaya tidak kena hukuman, atau si guru itu ya udah nanti ibu yang ngatur. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pemantau. Kalau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Pada posisi pemantau, guru ini mengingatkan keyakinan kelas dan juga memberikan konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya. Karena dia tidak lengkap memakai atribut, jadi konsekuensinya dia harus beli atribut. Selanjutnya yang terakhir sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi manajer ini sangat dianjurkan untuk digunakan dalam lingkungan sekolah. Ya udah, lanjut. Kita main-main lagi ya Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Nanti pilih ini posisi kontrol yang mana. Coba play Pak Swab. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Aku hebat bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa ini? Ayo coba. Selanjutnya, aku bosan belajar mengapai terus di dalam kelas. Kebebasan. Lanjut. Yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru yang CGP sudah mengetahui ya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan-tahapan restitusi yang pertama
Next. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi wajar ya kita melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. Nah, kalimat yang digunakan dalam menstabilkan identitas yaitu ada, kita bilang kepada murid kita bahwa berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Itu di saat menstabilkan identitas, beberapa kalimat yang diucapkan atau yang ditanyakan kepada murid itu seperti ini. Setiap orang pernah kok melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di bagian validasi tindakan yang salah ini, pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan atau diucapkan seorang guru kepada muridnya itu seperti ini. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu? Kita tanya alasannya dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir di segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di saat bagian menanyakan keyakinan ini, guru menanyakan kepada muridnya seperti ini. Apakah keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Itu adalah 3 langkah restitusi yang harus kita lakukan jika ada seseorang murid sedang melakukan kesalahan ataupun melakukan sebuah tindakan yang melanggar keyakinan kelas. Ini adalah contoh video yang sudah saya buat, video demonstrasi kontekstual mengenai segitiga restitusi.
berikan dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama murid. Nah, kita berada di penghujung kegiatan pada kali ini. Sekarang saya minta Bapak atau Ibu merefleksi kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Silakan Pak Soam. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa diseminasi pada kali ini, tepat sasaran dan materi yang disampaikan sangat berbobot, khususnya untuk kita dalam rangka pengelolaan kelas untuk mencapai visi misi yang telah kita tentukan sebelumnya. Di sini kita tadi pembelajaran atau diseminasi berupa ini sangat masuk akal dan sangat bagus sekali, meliputi ada bagaimana tata cara pengelolaan emosi, budaya positif, terus kemudian bagaimana merestitusi dengan cara menggunakan tiga restitusi tadi, apa itu keyakinan kelas, terus kemudian apa itu peraturan, sangat bagus sekali tadi. Terima kasih Bu Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soam atas refleksinya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada diseminasi budaya positif pada kali ini. Saya akhiri. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, Bapak Turokim selaku kepala sekolah telah meluangkan waktunya dalam mengikuti diseminasi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.